Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Shadaqallahul 'adzim. Sadaqa Rasuluhun Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersama lagi. Kesempatan ini kita akan membahas tentang di antara asbab atau sebab kehidupan seseorang itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Thaha ayat 124 Allah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah yang ada dalam Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya dia akan diberikan kehidupan yang sempit. Sempit baik dalam kehidupan di dunianya, bahkan dalam tafsir Allah sebutkan tentang dhanka ini adalah kesempitan yang akan dirasakan nanti di alam barzakh. Kenapa orang-orang yang kehidupan di dunianya dia banyak kegelisahan, keresahan, kesedihan, kemarahan, tidak bisa berbahagia dalam kehidupan dunianya, betapapun dia memiliki harta kekayaan yang luar biasa atau dalam keadaan apapun kondisinya. Gelisah, keluh kesah, banyak masalah-masalah yang dihadapkan, yang disebut dengan kesempitan di dalam hidup itu. Di antaranya salah satu sebabnya adalah dia telah berpaling dari Al-Quranul Karim, berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berpaling dari peringatan-peringatan Allah yang ada dalam Quran. Maka oleh karena itu, hendaklah jadikanlah Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu pedoman hidup. Bacalah Quran, tadabburilah Al-Quran sebagai satu penghayatan untuk bisa meraih petunjuk Allah dalam menatap kehidupan. Setiap ada permasalahan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita dunia, sesungguhnya dalam Al-Quran sudah banyak itu nasihat-nasihat Allah bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Salah satu di antaranya, saat kita menghadapi satu kesulitan di dalam hidup, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu resah,
Datangi saja Allah Subhanahu wa taala dan bertanya kepada Allah. Melalui Al-Qur'an Allah memberikan satu ilham, satu petunjuk untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Misalnya di dalam surat Al-Insyirah, misalnya Allah menyebutkan, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam surah ini Allah mengulang-ulang untuk menegaskan bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesudah ada kesulitan itu banyak kemudahan-kemudahan. Sudah kesulitan itu banyak kemudahan-kemudahan. Itu adalah nasihat Allah. Maka saat kita menghadapi satu kesulitan, sebenarnya Allah sudah menyiapkan kemudahan-kemudahan yang sangat banyak. Kesulitan itu hanya satu, tapi kemudahannya banyak yang akan kita dapatkan. Maka hadapilah. Setiap ada kesulitan, minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Allah akan memberikan petunjuk. Pada kita semua akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana caranya, bagaimana cara ikhtiarnya. Maka Al-Qur'an itu adalah mau'idatum mir rabbikum, nasihat Allah untuk kita semuanya. Maka ambillah Al-Qur'an, jangan berpaling dari Al-Qur'an. Kalau kita berpaling Al-Qur'an, Al-Qur'an tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca, kita tidak pernah mendengarnya, tidak pernah kita untuk mentadaburi Al-Quran sebagai petunjuk hidup, maka hati kita akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kesempitan itu akan berlangsung sampai nanti di alam kubur. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan di situ disebutkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dari Al-Qur'an Karim, dari peringatan Allah itu. Dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Mereka mengeluh kepada Allah saat dibangkitkan. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu ketika kami hidup di dunia dalam keadaan melihat. Maka apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Begitulah saat engkau hidup di dunia itu, waktu itu kami berikan ayat-ayat kami, ayat-ayat kami yang kami turunkan. Fanasitaha, maka engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini pun aku akan melupakanmu. Kau kubiarkan kehidupan kalian di akhirat ini, di yaumul qiyamah ini, masuk ke dalam neraka. Kubiarkan. Wa kadzalikal yauma tunsa, masyaallah. Kalau kita sudah dilupakan oleh Allah, itu sudah merupakan azab yang berat. Sudah dibiarkan dalam keadaan kita. Kehidupan yang sangat sengsara dengan siksa Allah yang azabun syadid, yang keras, dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal yauma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Demikianlah wa kadzalika najzi man asrafa, orang yang melampaui batas dari garis-garis yang kuberikan, garis kehidupan dalam kehidupan dunianya, ya, asraf walam yu'min bi ayati rabbih, dan dia tidak mengimani dengan ayat-ayat kami yang kami turunkan kepada kalian itu. Wal adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh azab Allah di akhirat itu adalah lebih dahsyat dan akan kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, salah satu sebab kenapa keadaan manusia ada yang dalam kehidupan di dunia itu merasa disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak keluh kesah, banyak kegelisahan, banyak kesedihan, banyak kegundahan, banyak kegoncangan dan lain sebagainya,
salah satunya di antaranya dia melupakan Al-Qur'anul Karim. Bahkan dia berpaling dengan nasihat-nasihat Allah di dalam Al-Qur'an itu. Maka ambillah Al-Qur'an itu sebagai satu petunjuk hidup kita. Untuk kehidupan kita akan diberikan kehidupan yang sangat luas, baik kehidupan kita di dunia maupun nanti kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, di Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan bimbinglah diri kita, bimbinglah keluarga kita, bimbinglah anak-anak kita, dekatkan dengan Al-Quran, hidayah Allah, petunjuk Allah, nasihat-nasihat Allah ini. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.